Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi dalam bimbingan konseling pada kesempatan hari ini secara virtual. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Iya, setelah kalian tadi mengerjakan screening tentang tes kesehatan mental, pertanyaannya adalah apakah anak-anak sehat pada hari ini? Apakah normal kesehatan mental pada diri saya pada hari ini? Kurang-kurangnya dilihat dari 2 minggu yang kemarin. Syukurlah kalau anak-anak memiliki kesehatan mental yang baik dan kondisinya dalam keadaan yang normal saja. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan hari ini bimbingan konseling akan memberikan kepada anak-anak tema tentang kesehatan mental, tetapi yang berkaitan dengan kekacauan mental. Mental disorder judulnya. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental yang sakit, maka kita juga harus bisa memahami tentang kesehatan mental yang sehat. Nah, sekurang-kurangnya orang yang mempunyai kesehatan mental yang sehat kurang lebih punya perilaku berikut ini. Yang pertama, tidak menghakimi diri sendiri. Individu yang menderita penyakit mental mengalami depresi dan kecemasan. Biasanya mereka semestinya bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan mudah kalau tahu prosesnya dengan baik. Tetapi acap kali mereka sering menghakimi dirinya karena ketakmampuan dia mengolah persoalan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, tidak memiliki emosi yang negatif. Menghadapi emosi yang negatif bukan hal yang mudah, tetapi hal ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan mengendalikan emosi dan mengatasi penderitaan yang dirasakan sangat bisa dilakukan bagi orang yang punya mental sehat. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran atas respon. Tidak mampu menyadari respon emosional yang diberikan pada saat menghadapi apa yang sedang terjadi adalah ciri orang yang memiliki penyakit mental. Jadi orang yang sehat secara mental mampu memikirkan dahulu reaksi yang akan diberikan atas situasi yang sulit, sehingga sadar akan semua hal yang telah dilakukan. Yang keempat, tidak mengalami susah tidur. Bagi orang yang punya kesehatan mental yang baik, yang sehat, tidak akan bermasalah untuk tidur kurang lebih 6-8 jam tanpa gangguan, sehingga besok ketika bangun tidur menjadi lebih fresh, lebih sehat, sehingga dapat bekerja secara lebih maksimal lagi, belajar lebih maksimal lagi. Yang kelima, memfokus, berkonsentrasi pada sesuatu yang tengah dilakukan tentu merupakan hal yang mudah bagi mereka yang bermental sehat. Sebab fokus membutuhkan konsentrasi dan ketenangan pikiran yang hanya dimiliki oleh mereka yang bermental sehat. Sedangkan pada individu yang punya mental sakit, mereka akan kesulitan menghadapi bahkan fokus pada apapun karena sering cemas akibat penyakit mental yang dihadapinya. Kemudian berikutnya, memiliki hubungan sosial yang baik. Mereka yang bermental sehat pada umumnya bisa beradaptasi atau memiliki hubungan yang baik dengan dunia sekitarnya, dengan keluarga mereka, rekan sekerja, teman di sekitar mereka, tetangga, dan juga masyarakat pada umumnya. Orang yang memiliki penyakit mental akan memiliki gangguan dalam hubungan sosial sebab tidak mampu mengontrol perasaannya sendiri. Yang ketujuh, tidak memiliki gejala fisik yang mengkhawatirkan. Mungkin sakit pada punggung, dada terasa sesak, detak jantung yang cepat, mulut kering, masalah pencernaan, kemudian perubahan drastis pada berat badan, pusing, perubahan drastis pada pola tidur. Ini tidak terjadi pada orang yang bermental sehat. Pun pula tidak terjadi atau jauh dari gejala depresi.
perasaan sedih atau kesal, perasaan bingung atau tersesat, perasaan cemas, kemudian paranoid untuk menghadapi emosi yang dirasakan, kesulitan berkonsentrasi, kemudian masalah tidur menjadi kacau, tidak nafsu pada makanan gitu. Tidak terjadi, lewat bagi orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik. Kemudian kesehatan mental yang tidak sehat atau mental disorder itu apa? Menurut ahli, saya mengutip dari Abdul Mujid, ya, mental disorder adalah gangguan kekacauan fungsi mental. Kesehatan mentalnya terganggu yang terjadi dalam diri individu, dalam diri seseorang, yang disebabkan oleh kegagalan mereaksi mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi dan gangguan struktur pada satu bagian, satu organ atau satu sistem kejiwaan. Jadi orang yang mengalami gangguan mental seperti ini, fungsi mental, maka dia akan mengalami kegagalan dalam mereaksi mekanisme adaptasi, bagaimana dia harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang terjadi di luar dia yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga fungsi-fungsi kekacauan menjadi stimuli eksternal yang terjadi juga kacau, tidak bisa dipahami dengan baik dan menimbulkan ketegangan-ketegangan, sehingga memunculkan reaksi yang mengganggu pada tubuhnya, pada organ yang paling lemah di dalam dirinya, atau dalam satu sistem kejiwaan secara utuh yang mengganggu kesehatan dirinya sendiri secara kejiwaannya. Nah, ini tentang mental disorder yang Pak Budi kutip dari Abdul Mujid. Menurut T.P. Chaplin kurang lebih sama, bahwa mental disorder itu adalah sebarang bentuk ketidakmampuan menyesuaikan diri yang serius sifatnya terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu, tidak berdaya, tidak mampu untuk mengekspresikan perasaan dirinya sendiri. Kemudian tanda dan gejala bagi orang yang mental disorder. Pertama, banyak konflik batin. Di dalam dirinya muncul pikiran-pikiran, ada rasa yang tersobek-sobek, emosi-emosi yang bertentangan, hilangnya harga diri dan kepercayaan diri. Orang merasa tidak aman, selalu terburu-buru oleh pikiran dan perasaan yang tidak jelas, sehingga ia merasa cemas dan takut. Dia lalu menjadi agresif, lalu menyerang. Bahkan ada orang yang ingin bunuh diri. Kemudian yang kedua, komunikasi sosial yang terputus. Timbul delusi-delusi, ekspresi ya, ekspresi kepercayaan yang dimunculkan ke dalam kehidupan nyata yang menakutkan. Sehingga ia menjadi iri hati, curiga, ada kalanya dihinggapi perasaan destruktif. Ada pasien yang menjadi hiperaktif, lalu mengganggu, menyerang, dan berbahaya bagi lingkungannya. Kemudian yang ketiga, ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Penderita mengalami ilusi-ilusi optis yang terjadi karena kesalahan penangkapan mata batin manusia. Ada halusi-halusi yang berat. Ini ada gangguan emosional yang serius. Tanda-tanda lain, ada jasmaninya sering merasa pusing, sesak nafas, demam dan nyeri pada lambung.
Kemudian jiwanya sering menunjukkan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, mudah marah, sering berhalusinasi, merasa depresi, paranoid, memiliki pemikiran dan ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri, memiliki emosi dan perasaan yang mudah berubah, terjadi perubahan pada pola makan yang tidak seperti biasa, kemudian kontak emosionalnya amat miskin, sukar diajak bicara, bahkan pendiam. Kekacauan alam pikir juga terjadi pada orang dengan mental disorder seperti ini. Pikirannya kacau, ucapan bicaranya pun kacau, sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya. Gelisah, tidak dapat diam, tidak ada atau kehilangan kehendak, tidak ada inisiatif. Penyakit mental seperti ini merupakan jenis penyakit yang disebabkan karena masalah psikologis. Ya, sama seperti pandangan kedokteran tentang sebuah penyakit. Mari kita belajar lebih jauh. Apa saja yang bisa menjadi penyebab dari mental disorder itu? Yang pertama, kepribadian yang lemah. Ada banyak sekali mungkin kepribadian lemah pada diri kita. Contohnya apa? Yang pertama, seringnya kita memikirkan masa lalu. Masa lalu dipikir-pikir. Orientasi selalu dipikir-pikir masa lalu. Kata-kata yang sering diucapkan pada orang yang kecenderungannya memikir masa lalu adalah jika saja, seharusnya. Ya. Simple saja. Contohnya, jika misalnya diantara kamu memikirkan mantan yang bertahun-tahun, ya, padahal kamu bisa bertemu orang baru yang mungkin jauh lebih baik, kenapa enggak? Ya, tidak bisa kamu lakukan, tapi kamu masih membuang waktu di zona itu. Kemudian, kepribadian yang lemah lain adalah kamu peduli dengan komentar orang. Ada pepatah bijak yang menjadi inspiratif bagi anak-anak. Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang tentang kamu. Jika kamu mempedulikannya, kamu tidak akan pernah bahagia. Jika kalian begitu memikirkan opini seseorang, itu merupakan ciri mental kamu masih lemah. Singkatnya, jika komentar itu baik, maka belajarlah rendah hati. Namun jika komentar itu buruk, datang, bersikap acuh. Jangan pedulikan opini orang yang belum tentu kenal dirimu dengan baik. Kemudian, kamu berusaha melakukan segala cara untuk selalu disukai orang lain. Ya, itu juga kepribadian yang lemah. Kemudian, kamu orang yang akan mencari alasan untuk merasa benar. Semua orang pernah melakukan kesalahan dan hal itu wajar. Jika hal ini terjadi, jika melakukan kesalahan seseorang dengan mental lemah akan menyangkalnya, kemudian mencari pembenaran. Kemudian, mental lemah yang lain, kamu tipe pendendam, kamu merasa dirimu selalu baik daripada orang lain, kamu mudah dipengaruhi, ya, kamu mudah baper pada omongan orang. Nah, hal lain yang dapat menunjukkan kualitas mentalmu itu lemah, itu adalah baper. Bagaimana kamu merespon segala sesuatu yang ada. Singkatnya, jika kamu tipe orang yang masih baperan dalam hal masalah-masalah sepele, menandakan kamu perlu belajar lebih dalam meredakan ego kamu. Orang bijak, ya, adalah mereka yang berpikir sebelum bertindak, bukan sebaliknya. Nah, jika kamu tidak mau memiliki mental lemah, ubahlah sikap kepribadian kamu yang lemah sekarang juga. Yang kedua adalah penyebabnya konflik sosial, konflik kultural, budaya yang mempengaruhi diri manusia. Kebiasaan-kebiasaan yang dibuat. Kita kadang berbeda dari latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pola asuh orang tua yang berbeda. Kadang kita membawa kultur-kultur yang berbeda.
Jangan ini menjadi penyebab untuk menjadi mental disorder. Karena kita bertentangan dengan orang punya culture yang berbeda, kultural yang berbeda. Kok saya nggak seperti mereka? Enggak. Saya dilahirkan dan dibesarkan dengan situasi lingkungan yang berbeda. Nah, seperti itu kurang lebih penyebab mental disorder.